Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Iwi? Alhamdulillah, hari ini agak kurang enak badan karena kurang tidur semalam. Oh begitu, mudahan cepat sehat ya Bu Iwi ya. Amin. Begini Bu Iwi, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi yang mana nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya melakukan proses supervisi kelas. Sudah sering ya Bu kita melakukan supervisi oleh kepala sekolah ya Bu. Nah ini nanti saya akan melakukan supervisi kelas, mengobservasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan, dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan dalam proses pembelajaran, agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih baik, yang terbaik buat murid kita. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Iwi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu sampaikan kepada peserta didik? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, beberapa tujuan pembelajaran yang saya akan capai yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengenali wujud zat atau materi yang tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik wujud zat padat, cair, gas dengan benar. Peserta didik dapat mengidentifikasi apakah suatu zat yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari merupakan zat padat, cair, atau gas dengan benar. Peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Yang terakhir, tujuannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Baik, berarti ada 5 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya Bu Iwi. Nah, bagaimana Bu dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan ketika nantinya Ibu akan melakukan observasi? Untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan 2, yaitu pada pengetahuan dan percobaan mengenai wujud benda. Yang pertama adalah mengetahui, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi apakah suatu zat yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari merupakan zat padat, cair, gas dengan benar. Yang kedua, area percobaan peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Yang kedua, pada area percobaan peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Dan peserta didik mampu menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi setelah melakukan percobaan. Baik, jadi area pengembangan yang Ibu capai untuk observasi nanti ada 2, yaitu pengetahuan dan proses area percobaan yang telah dilakukan peserta didik. Nah, yang saya ingin dengar begini Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajaran yang nantinya akan Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung nanti. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya Bu. Dan untuk model pembelajaran saya akan menggunakan model kooperatif. Untuk model pembelajaran saya akan menggunakan Metode ceramah ya. untuk metodenya saya akan menggunakan metode ceramah, tanya jawab,
percobaan wujud benda, diskusi, dan penugasan. Oh begitu, baik. Berarti yang akan Ibu terapkan di dalam kelas adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid. Berarti nanti Ibu membutuhkan mengklasifikasikan, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid Ibu sesuai dengan kebutuhan belajarnya ya Bu, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional juga. Nah, menggunakan di sini juga Ibu tadi menggunakan model cooperative learning ya Bu ya, yang akan digunakan. Untuk metodenya Ibu akan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan ada percobaan wujud benda ya Bu ya. Berarti nanti Ibu akan mengadakan percobaan bersama peserta didik Ibu. Selanjutnya diskusi dan penugasan. Nah, bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas nantinya Bu? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan adalah melalui PPT mengenai proses wujud benda, LKPD. Selain itu saya juga akan mengadakan percobaan mengenai proses wujud benda. Baik, baik Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut dan di hari apa dan kira-kira di jam berapa Bu? Rencana saya akan melaksanakan pembelajarannya pada hari Selasa pada jam 3 Bu. Oh, baik Bu Wiwi, berarti minggu depan ya Bu ya, pada hari Selasa jam ketiga saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas yang Ibu bimbing. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir ya Bu, yaitu pasca observasi, yang nanti juga akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya Bu, yaitu Pak Pujo Utomo. Baik Bu, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Mungkin saya mendapatkan gambaran media yang akan saya gunakan, metode apa yang akan saya gunakan, udah dapat persiapan dari sekarang Bu. Baik, baik Bu Wiwi, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk kita bercakap-cakap ya Bu Wiwi ya, dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya terkait percakapan pra observasi kita nanti. Dan sampai bertemu pada hari Selasa depan dalam observasi kelas ya Bu. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Pagi menjelang siang. Hari ini kita jadwalnya kan IPAS, jadi kita akan belajar IPAS. Sebelum melakukan pembelajaran seperti biasa, kita melakukan berdoa agar pembelajaran kita hingga selesai nanti bisa berjalan dengan lancar. Sekarang dipimpin Lydia, teman-teman yang berdoa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Yang beragama Islam saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dia untuk mewakili dari buku yang kamu baca hari ini. Apa yang dia ambil pesannya atau hikmah yang ada di dalam buku itu? Bisa disampaikan biar teman-temannya tahu. Terhadap apapun manusia, tidak ada satupun yang bisa menandingi kuasa dan kehebatan Allah. Beriman dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selamat di dunia dan akhirat. Ya, Ibu kasih 2 pertanyaan dah buat SDG, buat tes. Rumput itu warnanya apa sih? Hijau. Terus kalau harimau makannya apa? Oh, berarti masih bagus. Nanti kalau yang bilang rumput itu berarti lagi nggak semangat. Nih, Ibu tanya. Kalau susu warnanya apa? Kuning. Terus kalau sapi minum? Ada yang minum susu. Sampai tujuan pembelajaran kita untuk belajar ini banyak peserta didik kalian akan mengenal wujud zat atau materi yang tepat. Yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan wujud zat padat, cair, dan gas dengan benar. Yang ketiga, kalian nanti dapat mengidentifikasi apakah suatu zat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan zat padat, cair, atau gas. Dan yang terakhir, kalian akan mampu mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dengan tepat. Sekarang Ibu punya lagu nih, lagu perubahan wujud benda. Nyanyi lagi ya. Masih semangat kan buat nyanyi? Keluarkan suaranya. Sambil disimak, ini ada pengertian wujud bendanya. Oke, bersimak. Belajar bersama, memahami tentang perubahan benda, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Perubahan wujudkah yang ada di situ tadi? Ayo. Ada 6. Oke, disebutkan. Pertama, mencair. Kedua, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Dijelasin dari sini. Sifat wujud dan benda. Ternyata perubahan wujud itu tadi ada 6, benar ya? Ada mencair, ada menguap, ada menyublim, ada ada mengembun, dan kok mengembun, mengkristal harusnya ya. Kalau mencair itu tadi dari apa ke apa? Dari disebut mencair. Ini ya. Kalau menguap, yang kalian tahu dulu, menguap itu seperti apa? Bukan yang menguap begini, bukan yang seperti ya. Wujud. Kalau menguap itu apa? Dari apa ke apa? Cair ke padat namanya membeku.
nyubit. Nah, temennya sudah datang, jadi lanjut ya. Tuh. Gimana ini? Nah, nih. Sifat dan wujud benda. Benda tadi kan ada warna, benda padat. Apa sih ciri-ciri itu? Bentuknya tetap, memiliki massa. Ada yang tahu nggak massa itu apa? Massa itu berat. Bentuk dapat berubah dengan cara tertentu. Contoh nih, apa ya barang benda padat yang di sini ya? Nih, contoh yang ada saat ini. Ini namanya apa? Spidol. Ini dikatakan benda padat kalau di situ kan kursi. Dia bentuknya tetap, ya kan? Walaupun mau dipotong-potong tetap aja namanya spidol. Dia punya massa nggak? Punya berat nggak? Punya beban nggak? Punya. Bentuknya dapat berubah dengan cara tertentu. Dia bisa berubah bentuknya. Bisa dipotong jadi dua, ya. Atau diapain sama kursi itu juga bisa berubah tapi dengan cara ini. Kiranya apa ini? Ini apa? Nih? Dibagi ke 3 kelompok. 1, 2, yang lagi. Artinya. Terus ibu punya, kalau kapur baru nggak usah ya. Punya es batu. Es batu ini jangan diminum ya. Sama aja. Terus kita proses pertama dulu. Yang ibu bilang tadi apa? Sekarang kita akan melakukan percobaan pertama, yaitu mencair. Mencair tadi perubahan wujud dari apa ke apa? Padat. Bisa suaranya yang banyak ini lebih besar dari ibu. Sekarang caranya, ibu sudah kasih contoh belum tadi? Belum. Bisa nggak menghidupkan lilin dan ngasih berdiri sendiri? Bisa. Nah, ini tolong ibunya kasih ke kelompok sana. Caranya supaya dia berdiri. Nih, ini namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Percobaan yang telah kamu lakukan nanti kamu tulis jawabannya di sini. Nanti ada pertanyaannya, kamu akan jawab di sini. Hati-hati karena di situ ada es batu, jangan sampai kertasnya kotor. Nah, tulis dulu nama kelompok kalian. Tuliskan dulu nama kelompok kali. Ya, hati-hati basah ya. Nah, silakan dipanasin. Dicairkan dulu. Ini sudah cair. Baru ditaruh di situ. Loh, kamu nggak punya sendok? Nanti dilihat kira-kira kurang berapa menit. Nah, panas nggak sendoknya? Nanti kalau dia sudah cair, taruh di tempat bekas itu ya, bekas aku yang ini ya. Nggak usah dong, yang ini dong biar kelihatan. Enggak. Jangan digoyangin. Nah, dia kerja sama bantu pakai lidi. Ayo yang lain dibantuin, ada lidi tuh. Ada kok. Lihat hasil percobaan. Nah, ada yang mencatat. Kalau dia sudah
pakai air, larut di dalam air kan? Setelah dibakar lama-lama dia akan berubah menjadi garam lah. Yang nggak usah, kalau kasih air nggak berhenti sudah selesai. Untuk kelompok anak hebat, boleh satu orang mempresentasikan jawaban hasil dari percobaannya. Ayo salah sini. Ayo, siapa yang mewakili yang suaranya nyaring ya? Sekarang kalau presentasi bilangnya apa dulu? Ngapain kalau presentasi? Salah. Yang lainnya sambil perhatikan temennya di depan juga ya. Nah, oke. Nah, ucapin salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok apa tadi? Saya dari kelompok anak hebat akan mempresentasikan Hasil hasil percobaan yang telah yang telah kelompok kami lakukan. Nah, sekarang belajar. Kesimpulan dari hasil percobaan. Benda padat dapat berubah menjadi cair dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Satria ingin mempresentasikan hasil percobaan. Benda padat dapat berubah wujud menjadi padat dan menjadi cair. Penyebab benda padat menjadi cair karena dipanaskan. Penyebab benda cair menjadi padat karena membeku. Oke, tepuk tangan dulu buat temennya. Sama, ini kan sama. Ini gak ada lebihan satunya, kurang satu. Ayo, gunting rapi. Enggak, ibu loh. Ada juga kayak ibu tuh ya, tangan selesai. Mungkin habis ya? Bisa bahasa sudah? Selesai. Namanya ini apa sih? Nah, tuh, tinggal menguap, menguapkan, sama lembut. Kemudian itu dulu kamu kerjakan. Dan banyak ya. Ya, yang terakhir kecilnya juga, tapi jangan sampai putus. Disisakan sedikit buat tempat ngelem di tengahnya nanti, oke? Paham nggak? Sekarang Sasa tinggal jawab. Ayo, yang paling besar jangan. Gini, ini kan ada 3 gambar, perhatikan ya, ya. Ini gambar yang paling besar, jangan dirobek. Gambar yang ada, yang di tengah, robek tapi jangan full. Nah, jangan full. Nah, sama, gambar yang kecil tadi itu digunting tapi jangan sampai full. Nah, kalau sudah selesai baru dilem tengahnya, menyesuaikan dengan garisnya seperti ini. Paham? Perhatikan, nih sesuaikan dengan garis
yang tidak dipotong hanya yang untuk menyusun. Perhatikan garisnya, dia harus sejajar nih. Harus rata ya. Nah, rata kan? Ini juga potong dulu. Leo, mana yang kecil? Itu yang paling besar. Yang kecil ini adalah yang dipotong, tapi jangan putus. Ini dapat bagiannya juga. Iya, tapi jangan putus. Jangan terlalu disiasat. Jangan terlalu putus. Kita telah belajar mengetahui bentuk benda beserta apa? Perubahannya. Tadi perubahan wujud bendanya itu ada berapa? Ada 6. Ada menguap, membeku, mencair, menyublim, mengembun, dan mengkristal. Jadi ingat baik-baik ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu ajarkan hari ini bisa bermanfaat ke depannya untuk kalian. Dan untuk besok Ibu ingatkan kembali, karena besok bahasa Indonesia masih ingatkan kalian akan mengadakan ulangan sumatif bab berapa? Bab 4 tentang meliuk dan menerjang. Oke, karena sudah selesai pelajaran hari ini, mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Silahkan Lydia untuk memimpin doanya. Dia dipimpin ya, boleh dulu temannya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Yang beragama Islam saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Kurniawati, CGP Angkatan 9, dan pada hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Wiwi Kasiani, yaitu guru kelas 4. Apa kabar Ibu Wiwi? Alhamdulillah ya Bu ya. Seperti janji saya kemarin Bu, setelah melaksanakan observasi, saya akan melaksanakan pasca observasi ya bersama Ibu, hasil dari observasi yang telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran minggu kemarin. Baik, ada percakapan pra-observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi yang telah Ibu Wiwi lakukan pada minggu kemarin ya Bu ya, dengan tujuan pasca observasi ini adalah dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan minggu kemarin. Baik Bu Wiwi, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bu perasaan Ibu Wiwi setelah melakukan kegiatan observasi di kelas kemarin
yang telah berlangsung minggu kemarin itu, Bu? Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya karena ini permulaan buat saya di observasi nomor sejawat, ya agak grogi sedikit Bu ya. Grogi ya. Cuman untuk kedepannya sepertinya sudah relax. Baik, jadi kemarin perasaan Ibu setelah saya observasi agak sedikit grogi Bu ya. Jadi berbeda Bu ya, di observasi saya dengan di observasi kepala sekolah langsung mungkin Bu ya. Berbeda. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Wiwi, bisa diceritakan kembali nih Bu, area pengembangan apa yang sudah Ibu kembangkan atau yang sudah Ibu laksanakan kemarin, dan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang minggu kemarin? Kalau langkah-langkahnya kemarin kan saya melakukannya, yang pertama melihatkan PPT ya Bu ya. dan melakukan percobaan, lalu mereka disuruh untuk persentase. Kalau menurut saya area pengembangan yang kemarin saya telah laksanakan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya yaitu siswa dapat mengenali atau merangkum hasil telaah wujud zat beserta perubahannya. Kalau di keterampilannya, siswa itu dapat menuliskan kembali di hasil percobaannya pada perubahan wujud zat tersebut. Oh begitu, baik. Berarti pengembangan Ibu ada dua Bu ya, yaitu pengembangan pertama di pengetahuan dan yang keduanya adalah di keterampilan. Nah, untuk di keterampilan kemarin Ibu sudah melakukan proses percobaan ya Bu tentang wujud benda. Nah baik Bu Wiwi, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu kembangkan tadi? Kira-kira ketika proses pembelajaran observasi kemarin, pengembangan yang Ibu lakukan sudah berhasil dilakukan di kelas dengan baik atau belum? Kalau menurut saya untuk keberhasilan mungkin saya kurang berhasil, karena saya banyak terdapat kendala di dalam kelas saya, yaitu anak-anak kurang aktif, banyak yang masih malu-malu kalau disuruh presentasi. Baik, berarti area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin ada beberapa yang masih kurang efektif menurut Ibu ya Bu ya. Baik Bu Wiwi, menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu dapatkan ketika kita melaksanakan observasi kemarin? Kalau kendalanya sudah jelas tadi, anak-anak itu saya sudah bagi kelompok, namun di situ hanya beberapa orang saja yang aktif di dalam kelompok itu. Mungkin yang lainnya hanya jadi pendengar, tidak ikut bekerja. Nah, kalau untuk itu saja ya Bu ya. Baik, berarti kendala yang Ibu hadapi ketika observasi kemarin masih ada sebagian peserta didik yang kurang aktif dalam melakukan percobaan. Mungkin mereka hanya melihat atau mengawasi temannya saja melakukan percobaan, mungkin begitu ya Bu Dewi. Nah, kira-kira kenapa hal tersebut bisa terjadi Bu? Kenapa mereka itu kurang aktif? Kenapa mereka hanya diam saja ketika temannya melakukan percobaan gitu? Kenapa kira-kira? Kalau menurut saya sih mungkin di sini kesalahan saya tidak melihat kebutuhan belajar mereka. Saya langsung saja membagi kelompok saat itu tanpa melihat kebutuhan mereka. Harusnya saya membedakan dulu kebutuhan mereka, menelaah dulu mereka kebutuhannya seperti apa dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Baik, berarti Ibu di sini kurang memahami bagaimana cara mengelompokkan gaya belajar mereka mungkin Bu ya. Apakah peserta didik Ibu ini masuk ke auditori atau ke visual maupun ke kinestetik, mungkin seperti itu. Akhirnya itu yang membuat mereka kurang aktif dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Nah, kira-kira kenapa kira-kira apa yang akan Ibu lakukan supaya tadi kan Ibu bilang bahwa mereka ini kurang aktif. Jadi kira-kira ide-ide apa yang akan Ibu ambil supaya mereka ini menjadi aktif, menjadi peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya melihat teman-temannya saja, tetapi dia juga ikut andil dalam proses pembelajaran itu. Kalau
rencana saya ke depannya itu nanti mungkin saya mau memberikan video motivasi buat mereka untuk menghadirkan video pembelajaran aktif itu seperti apa. Mungkin kalau yang saya teori menyampaikan, nah kalian kurang aktif, mungkin mereka kurang paham. Mungkin saya nanti akan memberikan video kepada mereka agar mereka bisa mencontoh, oh ternyata yang maksudnya aktif itu seperti ini gitu. Oh baik, berarti rancangan ibu ke depannya ya, rancangan ibu ke depan, ibu akan melihatkan kepada peserta didik video-video mengenai motivasi itu seperti apa, keaktifan siswa itu seperti apa sih siswa yang aktif dalam proses pembelajaran. Itu rancangan ibu ke depannya ya, untuk menghadapi peserta didik yang kurang aktif tadi di kelas. Baik, kira-kira kapan ibu akan merealisasikan perubahan yang akan ibu lakukan tadi? Kalau itu secepatnya akan saya lakukan. Setelah saya melihatkan video-video tersebut, nanti saya akan melakukan percobaan lagi dan saya akan menyesuaikan kebutuhan belajar mereka sambil mengamati siswa ini ternyata kebutuhannya dia visual, audio atau kinestetik. Jadi saya akan mengelompokkan mereka sesuai dengan kebutuhannya. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Berarti ibu akan mengelompokkan murid-murid ibu setelah menayangkan video tadi Bu ya. Mudah-mudahan apa yang akan ibu realisasikan, apa yang akan ibu kerjakan dalam proses pembelajaran nanti mendapatkan hasil yang lebih baik lagi buat peserta didik kita. Amin. Baik, terima kasih Bu Wiwi sudah meluangkan waktunya buat kita bercakap-cakap pasca observasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan setelah Ibu Wiwi merealisasikan keinginan Bu Wiwi, nanti saya juga dapat mengobservasi kembali, kita berbincang-bincang kembali ya Bu, kira-kira sudah sampai tahapan mana keberhasilan Ibu, kita bertukar ide, bertukar pemikiran, bagaimana caranya memajukan proses pendidikan yang ada di sekolah kita ya Bu ya. Ya baik, terima kasih Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.